Halo teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Dea Afrinetti. Pada video ini saya akan berikan tutorial tentang cara penulisan resep yang benar. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman bisa mengaplikasikan cara penulisan resep yang benar dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa sih resep itu. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Lalu, kesalahan penulisan resep ataupun menuliskan resep tidak lengkap bisa menyebabkan yang pertama kesulitan saat telaah resep atau pengkajian resep, kedua kesalahan pemberian obat, ketiga terjadinya kejadian tidak diinginkan atau KTD yang bisa berdampak ringan sampai fatal untuk pasien. Nah, lalu menuliskan resep itu resep terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama bagian awal yang berisi tangka resep, poli, dokter, dan SIP. Lalu yang kedua adalah tempat untuk menuliskan resep obat nanti. Lalu yang ketiga ini adalah informasi pasien yang harus diisi juga semuanya secara lengkap. Untuk lebih memahami cara penulisan resep, kita akan langsung saja dengan menggunakan contoh penulisan resep. Nah, jadi jika ada pasien datang untuk mendapatkan resep, kita lingkari dulu BPJS atau umum. Jika pasien menggunakan BPJS, maka kita lingkari BPJS. Nah, setelah itu kita isi tangga resep. Lalu kita isi pasien berobat dari poli apa, poli umum, poli lansia, dan poli lainnya. Lalu kita isi nama dokter. Lalu diisi juga SIP dokter. SIP ini wajib untuk resep psikotropika dan narkotika ya. Lalu selanjutnya kita mengisi identitas pasien seperti nama, umur, alamat, alergi obat, diagnosa, dan nomor HP pasien. Lalu selanjutnya kita membuat resep obat. Nah, resep obat ini kita tulis misalnya paracetamol 500 mg tablet sejumlah 10 buah. Nah, cara tulisnya seperti di video ini. Nah, paracetamol ini pertama kita tulis nama obatnya yaitu paracetamol. Lalu selanjutnya kita tulis kekuatan obat itu 500 mg. Lalu kita tulis bentuk obatnya. Bentuk obatnya apa? Berupa kapsul. Kalau kapsul tulis cap, lalu tablet tulis tab, suppositoria tulis sup, sirup tulis sirup SYR, lalu suspensi tulis sus, lalu vial, lalu ampul, lalu ada juga salep. Nah, selanjutnya adalah jumlah obat. Jumlah obat ini dalam bentuk Romawi ya teman-teman, misalnya 10, 20, dan lain-lain. Lalu selanjutnya aturan pakainya yaitu S3DD 1 tab. Itu artinya adalah S itu adalah aturan pakai, lalu 3DD itu adalah interval minum obat. Interval minum obat itu dia misalnya yang sering muncul adalah misalnya 1 kali sehari itu adalah 1 DD atau bisa ditulis juga SDD. Lalu 2 kali sehari itu 2 DD atau bisa ditulis BDD. Lalu 3 kali sehari itu bisa ditulis 3 DD atau TDD. Atau 4 kali sehari itu ditulis 4 DD atau QDD. Lalu selanjutnya adalah 1 tab itu artinya jumlah obat dalam sekali minum ya. Dan biasanya pada bagian belakang aturan pakai resep ini ditambahkan keterangan lain. Misalnya pada resep ini ditambahkan keterangan AC. Itu artinya adalah sebelum makan, yaitu ante coenam. Lalu ada juga PC, itu artinya sesudah makan. Lalu ada DC, durante conam, itu artinya pada saat makan. Lalu ada HN, pada malam hari. Lalu HM, hora matutina, pada pagi hari. Dan juga ada SPRN, itu artinya jika perlu. Lalu ada GTT, ini biasanya untuk resep tetes mata, tetes telinga, itu nanti akan dibuat bagian belakangnya GTT, itu artinya tetes. Lalu ada juga ODS, itu artinya oculo dextra sinistra, yaitu mata kanan dan kiri. O itu mata, dextra itu kanan, dan sinistra itu kiri. Nah, lalu ada juga ADL. Nah, itu artinya telinga kanan dan kiri, yaitu kalau telinga adalah auris, kanan itu dextra,
levae itu kiri. Sehingga arti dari S3DD 1 tab AC adalah aturan pakai 3DD 3 kali sehari 1 tab 1 tablet AC sebelum makan, yang artinya diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Jika kita ingin meresepkan lebih dari 1 obat, maka di bawah obat paracetamol 500 mg ini kita akan membuat paraf. Penulis resep akan membuat paraf. Kalau di contoh ini parafnya berupa garis. Nah, setelah dituliskan paraf, maka bisa selanjutnya di bawahnya dituliskan obat lain yang akan diresepkan. Resep obat selanjutnya yaitu gentamicin eye drop 0,3% flash nomor 5 dengan aturan pakai S3DD2GTT ODS. Nah, cara penulisannya prinsipnya sama seperti cara yang pertama, seperti paracetamol tadi, yaitu gentamicin. Ini artinya adalah gentamicin tetes mata kekuatan 0,3% sebanyak 5 botol. Nah, dan aturan pakainya ini yaitu adalah S3DD2GTT ODS. Nah, itu artinya S3 itu S-nya aturan pakai, 3DD-nya itu 3 kali sehari, 2GTT, ingat tadi GTT adalah tetes, artinya 2 tetes. ODS tadi artinya adalah oculodextra sinistra, itu artinya 2 tetes pada mata kanan dan mata kiri. Sehingga artinya pemakaiannya digunakan 3 kali sehari 2 tetes pada mata kanan dan kiri. Kita berikan lagi salah satu contoh yaitu obat racikan ya. Nah, yang pertama, racikan pertama itu kita obat CTM 4 mg dan obat GG 100 mg. Instruksinya adalah MF Pulf DTD number 10. Lalu aturan pakainya S2DD1 Pulf. Nah, lalu ada lagi resep pulveres yang lainnya yaitu CTM 20 mg, GG 1000 mg. Instruksinya MF Pulf nomor 10. Lalu aturan pakainya S2DD1 Pulf. Perbedaan dari kedua racikan ini adalah instruksinya. Salah satunya menggunakan DTD dan satunya tidak menggunakan DTD. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah jika resep racikan menggunakan DTD, itu artinya untuk 1 bungkus obat racikan ini, maka dosis yang tertulis yang dilingkari kuning ini dikalikan 10 buah sesuai dengan jumlah pulveres atau obat racikan yang akan dibuat. Nah, sedangkan jika tidak menggunakan DTD, itu dosis yang tertulis di resep artinya dibagi menjadi 10 bungkus. Jadi, jumlah obat yang di dalam lingkaran kuning ini itu dibagi menjadi 10. Jadi kalau DTD tadi itu jumlah obat yang tertulis ini dikali 10, kalau tidak menggunakan DTD itu artinya jumlah obat yang ditulis, dosis yang ditulis itu dibagi 10. Nah, demikian tutorial penulisan resep. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui cara penulisan resep yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di lain waktu.